Selamat datang kembali Footballers di We Are Brother Football. Kali ini kita akan menyajikan beberapa berita bola hari ini, spesial untuk Footballers. Tapi sebelumnya support channel ini dengan cara subscribe, klik tombol merah di bawah video ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru di setiap harinya. Hai Footballers, selamat datang kembali di Football News. Seperti biasa kita akan memberikan beberapa berita pilihan tentang sepak bola. Check this out. Diogo Jota cetak gol ke-10.000 Liverpool. Gol Diogo Jota tak hanya memecah kebuntuan di laga Liverpool versus Midtjylland, tapi juga jadi gol bersejarah untuk klub kota pelabuhan tersebut. Jota dipasang sebagai starter saat Liverpool menjamu Midtjylland di Anfield, Rabu 28 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, dalam lanjutan Liga Champions matchday kedua. Bersamaan dengan Jota, Takumi Minamino dan Divock Origi juga jadi pemain depan, tapi ketiganya kesulitan membuat gol sepanjang babak pertama. Ini jadi kali pertama Liverpool mengalaminya dalam 51 laga kandang terakhir di seluruh kompetisi sejak Oktober 2018 menghadapi Manchester City. Barulah di babak kedua Jota membuat pemain Liverpool lega. Pada menit ke-55 dia menuntaskan bola umpan tarik dari hasil kerjasama Trent Alexander-Arnold dan Xherdan Shaqiri. Gol kedua Liverpool dicetak di masa injury time lewat penalti Mohamed Salah. Bagi Jota, ini adalah gol kandang ketiga beruntunnya setelah ke gawang Arsenal dan Sheffield United pekan lalu. Hal yang paling menyenangkan gol Jota itu adalah gol ke-10.000 Liverpool sepanjang sejarah. Setelah didirikan pada 1892, gol pertama Liverpool dibuat Jock Smith pada September 1892. Sebelum ini, gol ke-9.000 Liverpool dibuat oleh Sotiris Kyrgiakos pada 2010 atau 10 tahun lalu. Saat itu Kyrgiakos membobol gawang Blackpool pada bulan Oktober juga, tepatnya tanggal 3, namun Liverpool kalah 1-2 di kandang. Dikabarkan adakan pembicaraan dengan PSG, Zidane ditunggu tinggalkan Real Madrid. Masa depan Zinedine Zidane di Real Madrid jadi bahan pembicaraan usai klub raksasa Liga Spanyol itu menelan kekalahan beruntun dari Cadiz dan Shakhtar Donetsk, meskipun akhirnya bangkit ketika melawan Barcelona. Los Blancos takluk 0-1 dari Cadiz di Liga Spanyol dan menyerah 2-3 dari Shakhtar Donetsk pada matchday pertama grup B Liga Champions 2020-2021. Madrid bangkit ketika melawan Barcelona di laga Spanyol dengan menang 3-1. Adapun usai kekalahan dari Shakhtar Donetsk, Zinedine Zidane mengaku siap bertanggung jawab atas kegagalan meraih poin. Akan tetapi, dua kekalahan kandang berturut-turut itu memunculkan spekulasi tentang masa depan Zidane di Santiago Bernabeu. Pelatih asal Prancis itu diyakini bisa hengkang secara sukarela akibat kekalahan-kekalahan yang dialaminya. Madrid sendiri diyakini tak akan memecat peracik strategi berusia 48 tahun itu melihat kontribusinya selama ini untuk Los Blancos. Namun, Zidane tampak sudah mempersiapkan langkah selanjutnya untuk karirnya. Menurut Eduardo Inda, seorang jurnalis asal media Spanyol Oke Diario, Zidane baru-baru ini mengadakan pembicaraan dengan Paris Saint-Germain tentang menggantikan peran Thomas Tuchel. Posisi Tuchel di Parc des Princes terancam setelah dua kekalahan di Liga Prancis dan satu kekalahan di babak grup Liga Champions. Solskjaer tanggapi kritikan legenda Manchester United soal Van de Beek. Donny van de Beek menjadi salah satu pemain yang direkrut Manchester United pada bursa transfer musim panas 2020. Didatangkan dari Ajax Amsterdam, Donny van de Beek ditebus dengan biaya 40 juta pounds atau sekitar 764 miliar rupiah. Pemain kelahiran Belanda ini diharapkan bisa menambah kekuatan lini tengah Manchester United untuk melakoni musim 2020-2021. Namun Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih Manchester United justru sering menjadikan Van de Beek sebagai pemain cadangan. Solskjaer lebih senang menurunkan Scott McTominay dan Fred untuk mengisi poros tengah. Juru taktik asal Norwegia itu bahkan tak menurunkan sama sekali Van de Beek saat Manchester United menjamu Chelsea Sabtu 25 Oktober 2020. Keputusan Solskjaer tersebut mengundang kritikan dari para legenda Manchester United seperti Patrice Evra dan Gary Neville. Evra mengklaim bahwa mantan timnya sebenarnya tak membutuhkan jasa Van de Beek. Dia pun mempertanyakan keputusan Manchester United untuk merekrut Van de Beek jika pada akhirnya pemain berusia 23 tahun itu hanya menjadi penghias bangku cadangan. Adapun Gary Neville menyindir Van de Beek mungkin menyesali kepindahannya ke Manchester United. Sementara Solskjaer pun buka suara untuk menanggapi kritikan yang berkaitan dengan Van de Beek tersebut.
Dia menegaskan bahwa Van de Beek merupakan pemain yang cukup penting di Manchester United. Hanya Van de Beek masih membutuhkan waktu adaptasi. Hasil pertandingan sementara Liga Champions Matchday kedua. Mönchengladbach mampu menahan imbang tamunya Real Madrid. Gol Mönchengladbach dicetak oleh Marcus Thuram pada menit ke-33 dan menit ke-58. Sementara dua gol Real Madrid dicetak oleh Karim Benzema di menit ke-87 dan Casemiro di menit ke-90. Shakhtar Donetsk harus rela berbagi poin bersama Inter Milan. Pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Atletico Madrid yang menjamu RB Salzburg mampu meraih 3 poin dengan skor 3-2. Gol Atletico Madrid dicetak oleh Marcos Llorente di menit ke-29, 2 gol Joao Felix di menit ke-52 dan 85. Sementara RB Salzburg dicetak oleh Szoboszlai di menit ke-40 dan Merjim Berisha di menit 47. Di Rusia, tim tuan rumah Lokomotiv Moskow kalah oleh Bayern Munchen dengan skor 1-2. Gol Lokomotiv Moskow dicetak oleh Anton Miranchuk di menit ke-70. Sementara gol Bayern Munchen dicetak oleh Leon Goretzka menit ke-13 dan Joshua Kimmich di menit ke-79. Pertandingan lainnya FC Porto mengalahkan Olympiakos di kandangnya. Gol Porto dicetak oleh Fabio Vieira menit ke-11 dan Oliveira di menit ke-85. Di Prancis, Manchester City mampu meraih 3 poin dan skor 0-3. Gol City dicetak oleh Ferran Torres di menit ke-18, Ilkay Gundogan di menit ke-76 dan Raheem Sterling di menit ke-81. Di Anfield, Liverpool mampu mengalahkan Midtjylland dengan skor 2-0. Gol Liverpool dicetak oleh Diogo Jota pada menit ke-55 dan Mohamed Salah di menit ke-90. Di Italia, Atalanta dan Ajax berbagi 1 poin dengan skor 2 sama. Dufan Zapata mencetak brace di menit ke-54 dan 60. Sementara gol Ajax dicetak oleh Dusan Tadic pada menit ke-30 dan Lassina Traoré pada menit ke-38. Ini adalah klasemen dan top skor sementara Liga Champions hingga Rabu 28 Oktober 2020. Itu dia berita sepak bola hari ini. Jangan lupa update berita sepak bola hanya di We Are Brother Football. Support channel ini dengan cara subscribe. Caranya klik tombol merah di bawah video ini. Lalu nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru di setiap harinya. See you next time, football lovers. We Are Brother Football.